Pasca terbungkam dan resmi ditahan, Nikita Mirzani yang tengah menjalani kasus hukum atas laporan dari Reza Gladys ini pun semakin jadi sorotan, termasuk bermunculannya tudingan pemerasan lain yang diduga disebut dilakukan Nikita Mirzani terhadap beberapa owner brand skincare Besti. Nah, salah satunya adalah diduga Melvina yang diduga bukti chatnya bersama MM tersebar di sosial media, di mana dalam chat tersebut diduga NM meminta uang sebesar 15 miliar rupiah dan tak disanggupi oleh Melvina. Nah Besti, meski banyak yang mengunggah video bukti chat yang menduga Nikita telah melakukan pemerasan kepada Melvina sebanyak 15M, namun ternyata melalui instastory-nya Melvina pernah membantah perihal pemerasan tersebut. Dengan tegas ia mengatakan kalau tak ada penyuapan seperti yang banyak dipikirkan, cenah Besti. Untuk terakhir kalinya aku bahas masalah ini. Jadi tidak ada penyuapan di sini seperti yang kalian tuduhkan. Emang keadaannya sangat buntu saat itu. Setiap orang punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya. Aku masih memilih jalan diam. Mungkin yang lain punya mental dan berani untuk ambil jalur hukum. Tapi please jangan normalisasikan kejahatan. Setelah ini aku tidak akan mengotori hal-hal negatif di postinganku. Aku akan fokus dan melanjutkan kehidupan dengan versi yang lebih baik, insya Allah. Mohon maaf lahir batin ya. Tuh Besti, dari video postingan story Melvina yang tersebar di sosial media itu pun banyak komentar baik tertuju pada wanita yang dulu dikenal sebagai owner Daviena. Cek yuk Besti. Nah, kebongkar semua. Bagus, mantap Daviena, lebih berkah, amin. Nah ini pinter, ada yang kritik sadar salah dan memperbaiki produk sama tanggung jawab. Sukses terus, ini baru namanya very good, menyala. Tuh Besti berwarna ya. Anyway, seorang praktisi hukum Sri Daren sempat ramai juga nih dengan pandangan secara hukum atas kasus yang kini menimpa Nikita Mirzani mengenai dugaan tindak pemerasan. Menurutnya, untuk apa digubris kalau memang tidak benar, apalagi sampai menggelontorkan uang sebesar itu. Simak nih Besti. Hukum kita libatkan matematika sedikit nih, plus logika ya. Pelapor diduga ada melakukan kesalahan yang dimana ditegur oleh terlapor, sehingga pelapor memberikan sejumlah uang kepada terlapor untuk tidak menyuarakan kesalahannya. Berapa sih dikasih sama pelapor? 4 miliar. Oke. Pelapor memberikan kepada terlapor 4 miliar rupiah yang judulnya ini, terlapor ini bukan dari instansi pemerintah, bukan penegak hukum, bukan seseorang yang memakai seragam yang punya wewenang untuk mengganggu-gugat dia. Kalau pelapor bisa memberikan 4 miliar kepada terlapor, berarti berapa besar kesalahan pelapor sehingga dia siap mengguyurkan 4 miliar untuk menutupi kesalahannya. Fokus pada situ. Nah video itu pun Besti tak luput dimeriahkan warganet lewat kolom komentar videonya, di mana banyak yang mendukung Nikita dan merasa pandangan hukum yang telah disampaikan sangat masuk akal. Cek yuk Besti. Bener banget, hadir pendukungnya Nikita. Betul sekali, hadir dukung Nikmir. Hayo jawab, berapa besar kesalahan pelapor hingga rela 4M-nya dikasih terlapor? Prat. Ada lagi Besti, yuk cek lagi. Bagus, bongkar terus kasus Reza bos. Namanya juga negeri dongeng Konoha, penuh pelawak isinya. Ini bukan unsur bela NM atau di pihak NM ya. Ini hanya analisa sesuai fakta dari pihak yang bisa berpikir dan bicara pintar.
Nah tuh Besti, dan sementara itu beredar juga nih unggahan video di sosial media yang diduga tentang hashtag tangkap Reza Gladys yang menjadi trending di X katanya. Waduh duduh. Dan video yang diunggah oleh @lambejulit ini pun dimeriahkan hingga ribuan komentar warganet Besti. Cek yuk. Waduh duduh Besti, warganet langsung nyerbu laman komentarnya nih. Tangkap Reza Gladys. Wah, mau ngetek DR Reza Gladys, ternyata akunku diblokir. Reza menyala, lanjutkan dok, jangan biarkan pemerasan. Misalkan aku ini jualan obat yang berbahaya dan temanku tahu, terus aku galau, lalu ku telepon temanku, jangan bilang-bilang ya, ntar aku kasih jajan. Ceritanya begini gak sih? Mari netizen kita ramai-ramai kawal Reza sampai pakai baju oren. Lagian heran anjir, dia bisa punya uang sebanyak itu dari mana? Tuh meriah ya Besti, secara sampai ada 20 ribuan komen lebih Besti. Nah Besti, sementara itu kuasa hukum Reza Gladys yaitu Julianus Sembiring angkat bicara nih mengenai banyaknya warganet yang juga ingin Reza Gladys ditangkap. Katanya produk kliennya itu bukan ilegal dan kliennya kerap dicari-cari kesalahannya. Itu pada prinsipnya dari awal saya sampaikan adalah bukan ilegal ya. Jadi terkesan bahwa selalu klien kami itu dikejar-kejar, dicari kesalahannya dan sebagainya. Contoh misalkan kemarin soal suntik-suntik, lalu sudah saya jawab bukan itu tidak berdasarkan apa yang disampaikan, lalu kemudian penindakannya ada di klinik. Nah sekarang ada lagi isu-isu yang sepertinya menyalahkan dan menjulurkan klien kami. Tuh, tapi masih lanjut Besti. Katanya Julianus Sembiring, ia akan melakukan upaya-upaya hukum karena merasa terus diserang di sosial media. Tetapi yang pasti dengan seringnya ada yang mengganggu ya tentang soal kedudukan hukum klien kami sebagai pemilik brand owner, maka kalau begini-begini terus ya kami akan lakukan upaya-upaya hukum ya. Jadi jangan nanti begini, klien kami terus diserang di media sosial, dijelek-jelekan dengan dasar hukum yang tidak jelas, dengan fitnah, dengan berita bohong. Lalu apakah kami harus diam? Nah, kami kan nggak harus diam. Kami sebagai kuasa hukumnya akan memberikan nasihat-nasihat hukum terhadap klien kami, dan kemudian klien kami itu melakukan upaya-upaya hukum. Jangan juga dong ketika klien kami melaporkan dan dengan upaya-upaya hukum, jangan dibilang sedikit-sedikit melapor. Memangnya yang menyerang itu punya kesadaran hukum atau tidak? Tuh Besti, katanya kalau kliennya lapor ya karena diserang juga di sosial media. Jangan dibilang dikit-dikit lapor. Nah mengenai hal tersebut gimana nih kalian menanggapinya Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata